bagaimana kondisi manusia di zaman fatrah itu? Nah, di sini terjadi perdebatan-perdebatan hari ini. Ikhtilaf ulama terkait dengan apa? Dengan pertanggungjawaban manusia yang hidup di zaman itu bagaimana. Yang paling sering dibicarakan dan memunculkan perdebatan, walaupun sebenarnya ini bukan perdebatan baru. Kalau terjadi perbedaan pandangan dalam hal ini bukan ikhtilaf baru, ikhtilaf yang telah lama, perbedaan yang telah lama. Apa itu? Keberadaan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau, ibu beliau, dan terus kakek beliau yang tidak bertemu dengan masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sering dihantarkan persoalan-persoalan itu, perdebatan-perdebatan antar baligh dan dai yang terkadang menyeret-nyeret kepada kelompok, saling berhadapan, saling tuduh, bahkan seolah-olah sampai kepada saling hina dan caci, membawa perasaan merasa tersinggung karena ada yang berpendapat orang tua Nabi berada di neraka, ada yang berpendapat bahwa tidak. Saya mengatakan perdebatan itu tidak akan berakhir. Kenapa? Karena semuanya tidak berhujjah dengan hujjah yang qat'i. Ketika seseorang datang dan merasa keberatan dengan ayahnya berada di neraka, padahal dia orang beriman, kemudian Nabi mengatakan, abi wa abuk, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Maka di antara ulama yang mengatakan bahwa keberadaan ayah Nabi berada di zaman fatrah tadi, zaman di mana tidak ada Nabi dan Rasul, dan itu tidak ada risalah yang sampai dari Allah. Nah, kalau merujuk kepada risalah Nabi Musa, risalah Nabi Isa, para ahlul kitab, apa pekerjaan mereka? Mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah. Dan tidak ada Nabi dan Rasul setelah itu yang akan meluruskan akidah yang telah bercampur baur itu, sehingga muncullah keyakinan terhadap 3 oknum yang dikenal dengan Trinitas dan sebagainya itu. Jadi fatrah minar Rasul. Nah, kemudian ulama yang mengatakan bahwa itu adalah masa fatrah, tidak ada Nabi dan Rasul yang akan menyampaikan hidayah, mereka kemudian setelah itu berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Isra ayat yang ke-15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, gabungan dari dalil-dalil ini, lihat, perhatikan akhir ayat dari surat Al-Isra itu, wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah kami akan menjadi pengazab siapapun hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Nah, kalau tidak ada rasul, masa Allah akan mengazab orang yang tidak bisa mencari, tidak bisa mendapatkan kebenaran risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perdebatan itu tidak akan tuntas. Nah, bagaimana kita memahami abi wa abuk? Nah, akan ada yang berkata kata abun itu tidak hanya dilekatkan kepada ayah kandung. Paman juga bisa dipanggil ab.
Kakek bisa dipanggil ab, dipanggil abun, panggil bapak. Ini mereka mengatakan bahwa kata abi di situ tidak tertuju kepada Abdullah. Kenapa? Karena dengan alasan ayah Nabi yang menjadi asal dari kehadiran Nabi SAW secara lahiriah, masa ia dalam neraka berbagai macam. Nah, alasan-alasan itu yang dijadikan penguat perasaan tersebut. Tapi apakah keimanan seperti itu masuk ke dalam perkara yang qat'i? Dengan itu kita menganggap orang tidak sependapat seperti bukan orang Islam? Tidak. Lagi pula perdebatan itu apa pentingnya? Terlalu jauh, bukan di dalam pengkajian, ya silakan saja. Tetapi apakah tersangkut iman seseorang dengan keyakinan seperti itu? Ya. Tetapi akan ada orang-orang yang senang mengapungkan masalah itu ke tengah umat Islam, kemudian membenturkan antara orang yang berkeyakinan orang tua Nabi dalam surga dengan orang yang berkeyakinan orang tua Nabi karena tidak beriman, ya sama dengan yang lain yang durhaka kepada Allah. Dua pendapat itu bukan pendapat baru. Jadi khilafnya bukan khilaf jadid. Itu khilaf sudah lama. Jadi banyak yang hari ini diangkat oleh kelompok-kelompok tertentu, pihak-pihak tertentu, bukan perkara baru. Tapi itu usang-usang dipabarui. Ya, dengan berbagai macam tujuan. Ada kadang yang bertujuan untuk memperlihatkan pula kepiawaiannya, nyosan tiang loh, untuk bertangka aja orang. Karena ada pula yang begitu. Ada pula yang terkadang memang hobinya seperti itu. Padahal kalau kita mau berbicara tentang esensi akidah, apa keyakinan tentang hal itu menjadi suatu syarat seseorang menjadi mukmin atau tidak mukmin dengannya. Perdebatan-perdebatan yang saya melihat sudah melampaui batasnya, apalagi itu dibawa ke tengah umat yang umat sendiri tidak punya alat untuk menimbang itu. Saya lebih senang hal-hal seperti itu dibawa saja ke ruangan, kalau kecewa ke bilik ketek antar ulama saja, ya bukalah kitab surang-surang, berdebatlah untuk mencari kebenaran. Tapi kalau di depan jamaah banyak, kalau ada dua orang menghadirkan ini kok orang berpendapat ayah dan ibu Nabi dalam neraka, dan seorang lain berpendapat ayah dan ibu Nabi dalam surga. Itu dah ngangka papa dan ibu. Kira-kira apa ukuran dia papa dan ibu mengecek ikon dan batu itu dan salah? Tidak ada. Yang ukuranmu ada orang supporter main bola saja tu. Nyo pendukung klub ikut kalah nak klubnya pasti ceritanya main santiang tadi cuma gol senendak. Nah, ada saja. Dan makanya perdebatan-perdebatan seperti itu tidak akan bisa ditutup, diakhiri. Ada yang datang mengatakan, apa tidak bisa MUI menyelesaikan? Sudah beratus tahun perdebatan itu, sudah sekian banyak kitab yang ditulis tentang itu, tidak aja selesai sampai kini. Itu masa MUI lo suruh menyelesaikan itu? Banyak kerja lain dan harus diurus daripada hal yang demikian. Cuma MUI menghimbau jangan sampailah perkara-perkara seperti itu yang tidak bersangkut dengannya iman dan kufur, jangan overdosis. Jadi hati-hati Bapak dari Ibu, ke depan akan banyak orang-orang yang sengaja yurawij, memasarkan perkara-perkara khilafiyah seperti itu di tengah kita. Mereka tidak peduli efek dan dampaknya kepada umat yang akan saling membenci dan mencaci antar sesama mereka. Kita sudah boleh dikatakan bersusah payah menjaga situasi Sumatera Barat itu jangan terseret seperti di luar. Tapi ada orang-orang yang hari ini yang hobi berdebat-debat seperti
Bukan berarti diskusi tidak boleh. Silakan, tetapi cari tempatnya. Kulli maqal maqam, ya. Setiap ucapan yang diungkapkan, yang diucapkan ada tempat yang tepat untuk membicarakannya. Lihat situasi. Kalau tidak, maka terulang kembali perdebatan-perdebatan zaman dahulu. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, berarti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas dalam situasi manusia tidak memiliki pegangan risalah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berkatakan ada ahlul kitab, iya. Mereka dikatakan ahlul kitab bukan berarti mereka memiliki kitab yang terjaga dari tahrif. Perlu diingat. Jangan menganggap bahwa istilah ahlul kitab itu adalah orang yang mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurah kah, suhuf yang diturunkan kepada para nabi setelah itu, kemudian kepada Injil. Apakah makna ahlul kitab itu adalah orang yang beriman dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam? Terjagakah keimanan mereka risalah itu? Jawabannya tidak. Karena mereka telah menambah-nambahkan ke kitab itu yang bukan bahagian darinya. Tapi kenapa mereka mendapatkan syaraf, mendapatkan kemuliaan disebut ya ahlul kitab? Karena memang mereka memiliki pada awalnya adalah memiliki kitab yang merupakan wahyu Allah tersebut. Ini bukan berarti yang ada di tangan mereka itu orisinil. Tetapi setidaknya karena mereka memiliki kitab yang pada mulanya memang itu berasal dari wahyu. Wahyu Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi-Nabi Bani Israel, kepada Nabi Isa. Mereka mendapatkan kemuliaan itu. Tetapi ingat, kemuliaan itu tidak akan bertahan kepada mereka kalau mereka tidak beriman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan itu akan hilang. Itu makanya mereka dihimbau oleh Al-Quranul Karim, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah, ayo kita bersatu pada titik yang sama antara kita. Nah, jadi kalau dibawakan kepada konteks hari ini, apakah yang di tangan umat Nasrani, umat Yahudi itu adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa? Kita katakan tidak, itu bukan Injil dan itu bukan Taurah. Tapi itu adalah kitab yang telah mendapat sentuhan penyelewengan, penambahan, pengurangan. Dan banyak orang-orang yang telah mempelajari perjalanan kitab tersebut, bahkan dari terbitan tahun sekian sampai tahun sekian saja ada revisinya segala. Kitab suci direvisi. Nah, begitu keyakinan kita. Kita bicara keyakinan kita. Keyakinan mereka tentu berbeda. Nah, karena itu kita tidak mengimani itu Injil yang orisinil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ada di dalamnya perjanjian lama. Apakah itu Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa? Kita katakan tidak. Dan kitab-kitab yang hari ini disebut Bible itu punya versi-versi tersendiri.